Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Amelia dengan NPM 21150610020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ulasan mengenai teknologi Wi-Fi agar teman-teman lebih paham mengenai jaringan Wi-Fi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sebenarnya Wi-Fi itu? Jadi, Wi-Fi adalah standar untuk WLAN yang dibuat oleh Wi-Fi Alliance berdasarkan AEEE 802.11. Wireless Fidelity atau Wi-Fi adalah sebuah teknologi jaringan tanpa kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer. Wi-Fi sendiri merupakan pengembangan dari istilah Hi-Fi yang mengacu pada sistem jaringan berstandar IEEE 802.11. Prinsip kerja jaringan Wi-Fi bisa dibilang sama dengan prinsip kerja jaringan seluler, yaitu menggunakan gelombang radio untuk melakukan komunikasi antar perangkat-perangkat yang dimaksud antara lain komputer pribadi, smartphone, komputer audio digital, konsol permainan, video, dan lain sebagainya. Jenis teknologi Wi-Fi. Terdapat beberapa jenis teknologi Wi-Fi yang digunakan saat ini. Yang pertama, IEEE 802.11a dibuat pada tahun 1999. Versi Wi-Fi ini bekerja pada pita 5 GHz. Hal ini dilakukan dengan harapan agar tidak mendapatkan banyak gangguan karena banyaknya perangkat, seperti kebanyakan telepon nirkabel, dengan kecepatan data maksimum mencapai 54 Mbps. Namun, frekuensi 5 GHz memiliki lebih banyak kesulitan dengan objek yang berada di jalur sinyal, sehingga jangkauannya seringkali buruk. Kedua, IEEE 802.11b juga dibuat pada tahun 1999. Standar Wi-Fi ini menggunakan pita 2,4 GHz yang lebih umum dan dapat mencapai kecepatan maksimum 11 Mbps. 802.11b adalah standar yang memulai popularitas Wi-Fi. Yang ketiga ialah IEEE 802.11g, dirancang pada tahun 2003. Standar 802.11g meningkatkan kecepatan data maksimum menjadi 54 Mbps, sambil mempertahankan penggunaan pita 2,4 GHz yang andal. Hal ini mengakibatkan adopsi standar secara luas. Yang keempat, IEEE 802.11n diperkenalkan pada tahun 2009. Versi ini memiliki adopsi awal yang lambat. 802.11n beroperasi pada 2,4 GHz dan 5 GHz serta mendukung penggunaan multi-channel. Setiap saluran menawarkan kecepatan data maksimum 150 Mbps, yang berarti kecepatan data maksimum standar adalah 600 Mbps. Cara kerja Wi-Fi. Wi-Fi bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio. Bermacam data yang diminta atau dikirimkan pemakai melesat di udara memakai gelombang radio. Supaya bisa menerjemahkan data atau dokumen yang penting lewat gelombang radio ini, suatu komputer wajib mempunyai adaptor wireless, jadi terhubung dengan Wi-Fi. Gelombang radio yang berupa sinyal tersebut lalu dikirim menuju router yang berfungsi sebagai decoder atau penerjemah kode. Sesudah diterjemahkan, data itu dikirim ke jaringan internet dengan memakai koneksi Ethernet. Fungsi Wi-Fi. Fungsi Wi-Fi yang pertama ialah sebagai penghubung perangkat komputer dalam jaringan. Fungsi Wi-Fi yang satu ini merupakan yang utama. Dengan menggunakan Wi-Fi, kita dapat dengan mudah untuk menghubungkan komputer, smartphone, serta perangkat mobile lainnya dengan sistem jaringan. Dengan menggunakan jaringan Wi-Fi, kita dapat dengan mudah menambah dan mengurangi perangkat-perangkat yang akan dihubungkan ke dalam jaringan. Fungsi Wi-Fi yang kedua ialah sebagai sharing data dan internet. Fungsi jaringan Wi-Fi yang satu ini cukup membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Kita dapat bertukar data dan berbagi akses internet dengan cukup mudah tanpa menggunakan kabel data. Fungsi Wi-Fi yang ketiga ialah membuat modem dari smartphone. Untuk dapat mengakses internet, kita pasti membutuhkan perangkat jaringan yang disebut dengan modem, baik itu modem ADSL atau modem portable. Akan tetapi, bagaimana kalau kita tidak mempunyainya dan hanya mempunyai perangkat smartphone? Dengan teknologi Wi-Fi yang ada di smartphone, kita dapat menjadikan smartphone sebagai modem dan membagikan akses internet ke perangkat laptop atau smartphone yang lain dengan cukup mudah.
Fungsi Wi-Fi yang keempat ialah akses internet lebih stabil. Fungsi Wi-Fi yang satu ini merupakan dambaan kita semua. Dengan menggunakan Wi-Fi, kita dapat menikmati akses internet lebih stabil dibandingkan dengan menggunakan jaringan seluler, asalkan masih dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. Kelebihan pada jaringan Wi-Fi. Kelebihan jaringan Wi-Fi yang pertama, satu, penggunanya bisa berpindah-pindah tempat. Karena tidak seperti jaringan kabel yang mengharuskan kita selalu terhubung dengan via kabel, sehingga terkesan membatasi gerak kita. Padahal jaringan wireless Wi-Fi kita tidak perlu dipungsikan dengan kabel dan menjadi sedikit lebih bebas. Penggunaan jaringan Wi-Fi memungkinkan kita lebih aktif dalam bergerak dan tidak terpaku di satu tempat saja. Perlu kita ketahui, kebutuhan akan mobilitas perangkat tanpa dibatasi kabel semakin tinggi. Kelebihan jaringan Wi-Fi yang kedua ialah sudah banyak perangkat yang support Wi-Fi. Banyaknya perangkat yang support koneksi jaringan Wi-Fi juga menjadi alasan tersendiri. Mulai dari smartphone, tablet, laptop, bahkan personal komputer pun sudah bisa menikmati jaringan wireless Wi-Fi, meski harus menambah perangkat Wi-Fi adapter. Dengan sudah banyaknya perangkat yang support jaringan Wi-Fi, tentunya bisa memantapkan kita untuk memilih Wi-Fi ketimbang kabel. Kelebihan jaringan Wi-Fi yang ketiga ialah sekali klik langsung connect. Tidak seperti jaringan kabel yang mana kita harus mencolokkan kepala konektor RJ45 ke port internet, komputer atau laptop kita. Selain itu, jaringan kita tidak juga harus memasukkan settingan secara manual. Pada jaringan Wi-Fi, kita tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu lagi. Wi-Fi sudah diatur sedemikian rupa oleh sang administrator untuk kemudahan penggunaannya. Kita hanya tinggal klik connect, otomatis sudah mendapat settingan atau IP dinamis, dan tinggal di internetan saja. Kelebihan jaringan Wi-Fi yang keempat ialah instalasi lebih murah, cepat, rapih, dan tidak ribet. Untuk melakukan pemasangan jaringan Wi-Fi, kita tidak terlalu membutuhkan banyak alat dan bahan. Kalau kita membandingkan dengan jaringan kabel, jelas jauh lebih murah Wi-Fi, karena kita harus membeli tambahan kabel untuk instalasinya. Namun, jaringan Wi-Fi tidak demikian. Untuk harga perangkat seperti access point pun sudah ada yang lebih murah dibanding satu roll kabel UTP. Kelebihan jaringan Wi-Fi yang kelima ialah penggunaan listrik lebih kecil. Karena lebih sedikit perangkat yang digunakan dan cenderung lebih kecil ukurannya, penggunaan listrik pun terbilang kecil. Satu perangkat Wi-Fi access point rata-rata hanya membutuhkan tegangan DC 9 volt dan 0,85 ampere. Sekian penjelasan singkat mengenai jaringan Wi-Fi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.